Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Nova. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan akan menjelaskan perihal usaha kita, yaitu Kopi MT98 melalui model bisnis kanvas atau BMC. Nama saya Siti Sulistia Farmelia dengan NPM 1811021003. Di sini ada beberapa bagian dari model bisnis kanvas atau BMC. Yang pertama ada key partners, yang kedua ada key activities, yang ketiga ada key resources, yang keempat ada value proposition, yang kelima ada customer relationship, yang keenam ada channels, yang ketujuh ada customer segment, yang kedelapan ada revenue stream, dan yang kesembilan ada cost structure. Saya akan menjelaskan bagian key partners and key resources. Key partner di sini meliputi petani kopi, penjual biji kopi, pemilik warung kopi, dan pemilik oleh-oleh di bagian Tagamus. Karena kopi ini sendiri berasal dari Gunung Tagamus. Yang kedua ada key activities. Key activities di sini adalah membeli dan memilih hasil panen dari petani kopi dan mengolah bahan tersebut menjadi bubuk kopi dan biji kopi. Jadi kopi yang kami dapat ini berasal langsung dari petani yang ada di Tanggamus. Kami membeli hasil panen dari mereka. Lalu kami mengolahnya dari kopi mentah menjadi kopi yang siap minum dalam bentuk bubuk kopi dan kopi yang belum kita giling. Nah, jadi kita menjualnya itu ada dua jenis, yaitu kopi bubuk dan biji kopi yang sudah disangrai. Nah, jadi kami memasarkan produk kami itu dalam bentuk media online karena sekarang ini kami tidak bisa memasarkannya langsung karena sedang dalam kondisi pandemik wabah COVID-19. Jadi kami menggunakan Instagram untuk media memasarkannya. Nama Instagram kami yaitu mtkopi98. Nanti nama Instagram ini akan kami taruh di description box di bawah. Nah, menurut saya sekarang ini promosi Instagram itu sangat gencar-gencarnya untuk memasarkan produk karena semua kalangan, hampir semua kalangan itu menggunakan Instagram. Dan untuk memasarkan lewat Snapgram itu menurut saya sangat membantu kalau misalkan kita followersnya banyak. Toh kalau kita followersnya sedikit, kita bisa menggunakan jasa endorse kepada selebgram mungkin dan orang-orang di sekitar kita yang followersnya sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NPM 1811021015. Di sini saya akan menjelaskan value proposition dari kopi MT98. Yang pertama, kopi MT98 ini adalah kopi sehat yang dibuat dengan biji kopi pilihan, memiliki standar khusus dalam pemilihan biji kopinya dan telah teruji di PT Mayora. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan kandungan dari kopi MT98 karena kopi ini dibuat dengan 100% kopi murni yang telah teruji. Nah, selain itu, kopi ini bisa dinikmati dengan ataupun tanpa gula karena kopi ini merupakan kopi yang sehat yang terbuat dari biji kopi robusta atau kopi robusta, sehingga walaupun dinikmati tanpa gula, kopi ini tetap terasa nikmat. Nah, itu tadi beberapa value proposition dari kopi MT98. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yusmanda Endah Pangisi dengan NPM 1811021055. Saya akan menjelaskan tentang customer segment dan customer relationship. Customer segment itu maksudnya adalah pengelompokan orang-orang yang mungkin menyukai apa yang kita jual atau produk kita. Di sini kami akan menjual kopi MT98 dan ini merupakan kopi sehat. Jadi kita akan menjual kopi ini kepada orang-orang yang mungkin menyukai produk kita. Di antaranya ada pecinta kopi, orang-orang yang mungkin menyukai kopi sehat, warung kopi, kafe, dan juga wisatawan lokal. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para pelanggan.
Ada 2 kategori yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada kategori transaksional. Kategori transaksional ini maksudnya adalah beli putus pada saat itu juga. Maksudnya pelanggan bisa membeli produk kita hanya pada saat itu saja dan tidak menjadi langganan tetap. Sedangkan ada kategori long term. Long term ini maksudnya adalah para pelanggan bisa membeli kepada kita dalam jangka waktu yang lama atau bisa menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya adalah cost struktur. Cost struktur adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan reposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh organisasi. Nah, dalam model kanvas, cost struktur yang kami buat, yang pertama yaitu bahan baku dan biji kopi. Yang kedua, pengelolaan produk. Yang ketiga, biaya pengemasan dan packaging. Lalu untuk materi BMC yang terakhir adalah revenue streams. Revenue stream sendiri merupakan sumber-sumber pendapatan perusahaan gitu kan. Revenue stream sendiri juga berfungsi agar perusahaan tetap dapat beraktivitas dan juga dapat memungkinkan perusahaan tersebut untuk berkembang. Untuk kopi MT98 ini revenue streamnya didapatkan melalui 2, yaitu dari hasil penjualan produk itu sendiri, yaitu produk bubuk kopi dan juga biji kopi. Lalu yang kedua didapatkan dari kerjasama seperti PT Indofood dan PT Mayora. Sebenarnya hal ini masih menjadi sebuah rencana ke depannya karena beberapa alasan kami tidak dapat melakukan kerjasama dengan PT Indofood dan Mayora. Alasan tersebut adalah karena kami masih terlalu kecil untuk berproduksi secara besar dan dibagikan oleh Mayora ke seluruh Indonesia. Jadi mungkin kedepannya bisa bekerja sama dengan PT Mayora dan PT Indofood setelah produk ini dapat diproduksi secara massal besar-besaran dan diterima syarat-syaratnya, dipenuhi semua yang diajukan oleh PT Mayora dan PT Indofood. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang BMC dari MT98. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.